nama saya Raymond Siti dengan NIM 130262331. Pada kesempatan ini saya akan membahas atau mempresentasikan materi tentang angular momentum empiricity, selection rules, and gamma ray spectroscopy. Kedua topik ini merupakan bagian penting dalam pembahasan peluruan gamma karena menjelaskan bagaimana transisi gamma dapat terjadi dan bagaimana radiasi gamma dapat dianalisis melalui spektroskopi untuk mempelajari struktur inti atom. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada materi ini adalah memahami konsep momentum sudut dan paritas pada peluruan gamma, memahami aturan seleksi yang menentukan transisi gamma yang diizinkan, mengenal prinsip dasar spektroskopi gamma, mengidentifikasi fitur-fitur penting pada spektrum gamma, serta memahami berbagai aplikasi spektroskopi gamma dalam bidang sains dan teknologi. Nah, peluruan gamma terjadi ketika inti atom yang berada pada keadaan tereksitasi berpindah ke tingkat energi yang lebih rendah dengan memancarkan foton gamma. Berbeda dengan peluruan alfa dan beta, peluruan gamma tidak mengubah nomor atom maupun nomor massa. Peluruan yang terjadi hanya pada tingkat energi inti. Oleh karena itu, radiasi gamma sering digunakan untuk mempelajari struktur energi inti atom. Nah, sekarang kita masuk ke materi yaitu tentang angular momentum selection rules, yang dimana dalam transisi gamma berlaku hukum kekekalan momentum sudut. Artinya perubahan momentum sudut inti harus diimbangi oleh momentum sudut yang dibawa oleh foton gamma. Persamaan yang digunakan adalah nilai mutlak I besar sub I kecil dikurangi I besar sub F harus lebih kecil atau sama dengan L, dan L harus lebih kecil atau sama dengan I besar sub I kecil ditambah I sub F, yang dimana di sini I sub I adalah spin awal, I sub F adalah spin akhir, dan L adalah multipolaritas transisi gamma. Persamaan ini digunakan untuk menentukan nilai multipolaritas yang mungkin terjadi pada suatu transisi. Nah, selanjutnya yaitu multipolaritas radiasi gamma. Nah, pada radiasi gamma dibedakan menjadi dua, yang dimana electric multipole atau magnetic multipole, yang dimana pada slide ada gambar atau grafik tentang klasifikasi multipolaritas, yang dimana gambar ini menunjukkan klasifikasi transisi gamma berdasarkan multipolaritasnya, yaitu E1, M1, E2, M2, E3, dan M3. Huruf E menunjukkan transisi listrik atau elektrik, sedangkan huruf M menunjukkan transisi magnetik atau magnetik. Setiap jenis transisi membawa momentum sudut yang berbeda dan memiliki aturan perubahan paritas yang berbeda pula. Dengan mengetahui perubahan spin dan paritas inti, kita dapat menentukan jenis transisi gamma yang paling mungkin terjadi. Nah, di sini ada parity selection rules, yang dimana selain momentum sudut transisi, gamma juga harus memenuhi aturan seleksi paritas. Untuk transisi listrik atau EL berlaku persamaan paralitas akhir sama dengan paralitas awal dikalikan minus 1 pangkat L ada pada rumus. Yang sedangkan untuk transisi magnetik atau ML berlaku yaitu paralitas akhir sama dengan paralitas awal dikalikan minus 1 pangkat L ditambah 1. Nah, ada rumusnya pada slide. Nah, untuk aturan ini digunakan untuk menentukan apakah paritas berubah atau tetap selama proses transisi. Nah, di sini ada soal transisi dari keadaan 4+ ke 2+. Inti Ni 60 mengalami transisi, yang dimana kita ketahui inti nikel 60 mengalami transisi dari keadaan 4 positif ke
keadaan energi dengan energi 2,506 mega elektron volt menuju keadaan 2 positif dengan energi 1,333 mega electric volt, yang dimana kita diminta mencari nilai L yang mungkin dan jenis transisi yang dominan. Nah, langkah pertama itu kita akan menentukan nilai L menggunakan aturan seleksi momentum sudut. Nah, kita menggunakan rumus bersamaan yaitu harga mutlak I dikurang IF lebih kecil atau sama dengan L lebih kecil atau sama dengan I ditambah IF dengan spin awal 4 dan spin akhir 2. Maka harga mutlak 4 dikurang 2 sama dengan kecil L lebih kecil atau sama dengan 4 ditambah 2 sehingga diperoleh 2 lebih kecil atau sama dengan L lebih kecil atau sama dengan 6. Artinya nilai L yang mungkin terjadi adalah 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya kita melihat paritasnya. Karena keadaan awal dan keadaan akhir sama-sama positif, maka paritas tidak berubah berdasarkan aturan seleksi. Transisi yang paling mungkin terjadi adalah E2 karena memiliki multipolaritas paling rendah yang memenuhi syarat sehingga peluang terjadinya paling besar. Nah, selanjutnya kita akan menghitung energi foton gamma yang dipancarkan. Energi gamma diperoleh dari selisih energi tingkat awal dan tingkat akhir dengan persamaan E gamma sama dengan energi awal dikurangi energi akhir, yang dimana ini adalah rumusnya. Nah, dari soal diketahui tadi energi awalnya sebesar 2,506 mega elektron volt dan energi akhirnya sebesar 1,333 mega elektron volt, sehingga energi gamanya dapat kita cari dengan mengurangkan energi awal dengan energi akhir sehingga dapat diperoleh 1,173 mega elektron volt, yang artinya inti nikel 60 memancarkan foton gamma dengan energi sebesar 1,173 mega elektron volt ketika mengalami transisi dari keadaan 4 positif ke keadaan 2 positif. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai L yang memenuhi aturan seleksi berada pada rentan 2-6. Transisi yang dominan adalah E2 dan energi gamma yang dipancarkan sebesar 1,173 mega elektron volt. Nah, di sini kita akan membahas tentang gamma ray spektroskopi, yang dimana spektroskopi gamma merupakan teknik pengukuran energi sinar gamma yang dipancarkan oleh radionuklida. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi radionuklida, menentukan tingkat energi inti, dan mempelajari struktur inti atom. Setiap radionuklida memiliki energi gamma yang khas, sehingga spektrum gamma dapat digunakan sebagai stik jari nuklir. Nah, di sini ada interaksi gamma dengan materi. Nah, terdapat 3 mekanisme utama gamma melewati materi. Yang pertama adalah efek fotolistrik, yang dimana energi diserap seluruhnya oleh elektron. Yang kedua yaitu hamburan kuantum, yaitu ketika sebagian energi gamma ditransfer kepada elektron. Yang ketiga ada produksi pasangan, yaitu pembentukan pasangan elektron dan positron oleh foton gamma berenergi tinggi. Ketiga mekanisme ini mempengaruhi bentuk spektrum gamma yang terukur. Nah, ada di sini gambar atau penjelasan dari ketiga tersebut. Nah, slide selanjutnya yaitu ada
hamburan kuantum, yang dimana interaksi gamma dengan materi ini menunjukkan proses hamburan kuantum. Pada proses ini, foton gamma membentuk elektron memberikan sebagian energinya kepada elektron tersebut. Akibatnya elektron terpental sebagai elektron dipole, atau sedangkan foton gamma dihamburkan dengan energi yang lebih rendah. Persamaan yang digunakan adalah delta lambda sama dengan H dibagi M sub E kali C dikalikan 1 dikurangi cos theta, yang dimana proses hamburan kuantum menyebabkan munculnya daerah kontinu yang disebut kuantum kontinum pada spektrum gamma. Nah, slide selanjutnya yaitu spektrum gamma. Nah, tadi kita sudah membahas atau menyinggung tentang spektrum gamma. Nah, di sini ada grafik dari spektrum gamma. Nah, yang dimana gambar ini menunjukkan spektrum gamma dari sumber kobalt 60. Pada spektrum terlihat beberapa fitur penting seperti fotopeak, kuantum kontinum, kuantum magic, dan back sector wave. Dua fotopeak utama berasal dari energi gamma keras yang dipancarkan oleh kobalt 60, karena setiap radioida memiliki pola energi yang unik. Nah, spektrum gamma dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenis radionukleida dan mempelajari karakteristik radiasi yang dipancarkan. Slide selanjutnya yaitu ada detektor gamma, yang dimana gambar ini membandingkan spektrum yang dihasilkan oleh detektor null atau TI dan HPGE. Terlihat bahwa dalam HPGE menghasilkan puncak energi yang lebih sempit dan tajam karena memiliki resolusi energi yang lebih tinggi. Nah, resolusi energi dinyatakan dengan persamaan berikut, yaitu R sama dengan delta E dibagi E dikali 100%. Semakin kecil nilai resolusi, semakin baik kemampuan detektor dalam membedakan energi yang berdekatan. Oleh karena itu, banyak digunakan untuk analisis yang membutuhkan ketelitian tinggi. Oke, selanjutnya yaitu di sini ada soal tentang hukum atenuasi dan HVL. Pada soal ini diketahui sinar gamma berenergi 1,17 mega elektron volt melewati timbal yang memiliki koefisien atenuasi sebesar 0,587 per cm. Yang ditanyakan adalah nilai HVL atau Hall value layer. HVL merupakan ketebalan material yang diperlukan untuk mengurangi intensitas radiasi menjadi setengah dari nilai awalnya. Untuk menghitung HVL digunakan persamaan X setengah sama dengan 0,693 dibagi mu. Karena nilai mu adalah 0,587 per cm, maka hasilnya yaitu X1 per 2 sama dengan 0,693 dibagi 0,587, sehingga hasilnya itu 1,18 cm. Jadi diperlukan timbal dengan ketebalan sekitar 1,58 cm agar intensitas sinar gamma berkurang menjadi 50%. Nah, intensitas timbal sebagian bahan pelindung terhadap radiasi gamma. Baik, selanjutnya yaitu ada kesimpulan materi ini, yaitu peluruan gamma atau seleksi momentum, sudut, dan varietas digunakan untuk menentukan jenis transisi gamma yang diizinkan dalam inti atom. Dengan memahami perubahan spin dan varietas, kita dapat mengidentifikasi multipolaritas transisi yang terjadi.
Selain itu, spektroskopi gamma merupakan metode penting dalam mempelajari struktur inti melalui pengukuran energi sinar gamma, analisis radionukleida, serta pemahaman berbagai interaksi gamma dengan materi. Oleh karena itu, kedua konsep ini memiliki peran penting dalam penelitian nuklir dan berbagai aplikasi di bidang kedokteran, industri, lingkungan, dan teknologi nuklir. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih saya ucapkan.